video kali ini Ibu akan membahas tentang arti norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, sebagai makhluk individu, kita itu pastinya memiliki keinginan, kepentingan, dan tujuan hidup yang berbeda-beda antara satu orang yang lain dengan yang lainnya. Nah, supaya perbedaan itu tidak menimbulkan yang namanya ketidaktertiban atau kekacauan, maka dibentuklah suatu aturan atau norma. Nah, jadi tujuan dari norma itu dibentuk yaitu untuk menghindari yang namanya ketidaktertiban atau perpecahan dalam masyarakat. Nah, norma itu kita tahu ya nak, ada 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan keempat adalah norma hukum. Nah, di antara norma ini ada norma yang sangat dipaksakan sekali untuk kita lakukan. Nah, yaitu adalah norma hukum. Nah, kenapa? Karena memang di negara kita ini merupakan negara hukum. Nah, itu diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dengan demikian maka segala sesuatu yang berada di Indonesia ini akan diatur atau berdasarkan oleh hukum. Nah, jadi mau tidak mau sebagai warga negara Indonesia maka kita wajib untuk mematuhi dan menaati norma hukum ya nak. Nah, jadi norma hukum ini memiliki sanksi atau hukuman. Nah, sanksinya itu bisa berupa hukuman penjara, kurungan, denda, peringatan, bahkan sampai hukuman mati loh. Nah, jadi dibuat sanksi bagi pelanggar norma agar terwujud suatu keadilan. Nah, jadi salah satu tujuan dibentuknya hukum itu kan salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berbicara tentang keadilan. Nah, apa itu keadilan? Nah, keadilan ini berasal dari kata adil. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia nih, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka adil itu pengertiannya adalah tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang. Nah, pasti kamu sudah tahu kan contoh perbuatan yang tidak sewenang-wenang itu. Nah, itu dia pengertiannya menurut KBBI. Nah, kalau pengertian adil secara hukum itu ada juga. Nah, pengertian keadilan secara hukum adalah mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, jadi anak-anak, hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Nah, jadi dengan demikian norma hukum ini ya berlaku kepada siapa saja tanpa memandang bulu, baik dia orang miskin, orang kaya, atau pejabat, itu semuanya hukum itu wajib untuk dilaksanakan oleh setiap orang tanpa memandang yang namanya status ataupun perbedaan. Nah, penjatuhan hukum terhadap pelanggar norma hukum itu perlu dilakukan. Nah, mereka perlu mendapatkan sanksi. Kenapa? Nah, alasan pembenaran atau dasar pembenarannya itu yaitu supaya yang pertama pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, supaya ada efek jera atau penjeraan. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, supaya orang yang melanggar hukum tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Nah, jadi bagi pelanggar norma hukum akan diberikan atau dijatuhi hukuman atas dasar yang tadi Ibu sebutkan. Nah, di Indonesia hukum itu bermacam-macam ya nak. Nah, ada itu hukum pidana, ada hukum perdata, dan ada juga hukum tata usaha negara. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, kalau hukum pidana itu contohnya adalah kasus korupsi,
ada kasus pembunuhan, baik tidak membayar pajak itu termasuk pidana, tidak menggunakan SIM ketika mengemudi itu juga termasuk pidana. Nah, lalu yang kedua adalah perdata. Nah, kalau yang perdata ini contohnya itu hak asuh anak, masalah harta gono gini, perkawinan, warisan, utang piutang, dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga adalah hukum tata usaha negara tadi. Nah, contohnya itu adalah pemberhentian PNS, pemberhentian pejabat negara, penurunan jabatan, dan sebagainya. Nah, itulah dia macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Nah, dan sanksinya itu juga tentu berbeda-beda, ya. Kalau di pidana tadi, dia itu ada dikenal 2 sanksi, yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Nah, namun mengenai sanksi ketiga-tiganya ini nanti itu akan dipelajari lebih lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi kita tadi sudah sepakat ya bahwa setiap pelanggar norma itu akan diberikan hukuman atau sanksi. Nah, namun yang berhak untuk memberikan sanksi kepada pelanggar norma itu adalah badan peradilan. Kita sebagai masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Nah, karena kalau kita main hakim sendiri, maka kita itu sudah termasuk juga melanggar yang namanya norma hukum. Nah, jadi kalau ada seseorang yang telah melanggar norma hukum, maka kita harus membawanya ke peradilan supaya peradilan yang mengadilinya dan menentukan hukuman apa yang akan didapatnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kamu boleh mengomentari kolom komentar yang ada di Google Classroom kita ya. Nah, Ibu berharap semuanya aktif dalam pembelajaran ini. Nah, tentunya siapa yang aktif pasti akan mendapat nilai lebih dari Ibu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini.